الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita baru saja selesai melaksanakan sholat Id 1441 Hijriah di Masjid dan Lapangan Al-Muhajirin Rewin. Dan bersama kami ada Ibu dengan dua putrinya yang tadi ikut sholat jamaah di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak. Bisa diperkenalkan siapa nama Ibu sama anak-anak? Saya Ibu Heni, istri dari Bapak Miftahul Hadi, RT 13 Rewin. Saya Vinaliana Firaisyah. Saya Linda Devina Nurmalisa. Iya, Ibu, kami mohon kesannya bagaimana pendapat Ibu tentang penyelenggaraan sholat Id tahun ini karena berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena COVID. Silakan. Iya, sekarang ya lancar, tapi kita harus memakai ID card biar Boleh ikut? bisa boleh ikut ya. Ikut dalam sholat Id ini. Ada semua ya? Iya. Ada. Oke deh. Iya. Karena memang kalau tidak ada ID card nanti Iya. dipisahkan. Iya, dipisahkan. Terus yang lain Terus tadi? Ya. kita masuk pakai itu disinfektan, Nah, terus dicek suhunya gitu. Iya. Dan staffnya jaga jarak, itu yang Iya. penting. Dan yang diwajibkan memakai masker. oke. Iya. Tadi sendalnya gimana? Sendalnya kita Taruh di tas kresek tas masing-masing biar tidak bergerumbul waktu pulang,nya gitu. Kira-kira Ibu ada pesan buat panitia apa yang mungkin perlu kami perbaiki atau pesan secara keseluruhan kepada pemirsa? Keseluruhannya sudah baik, sudah tidak ada yang perlu diperbaiki menurut kami, dan tetap pertahankan. Amin. Ya, terima kasih. Ya mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ibu, terima kasih anak-anak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para pemirsa yang kami hormati, saat ini kami telah bersama jamaah salat Id Masjid Al-Muhajirin Rewin, khususnya jamaah pria atau bapak-bapak, dan bersama kami ada Bapak Tambunan beserta jamaah yang lain. Untuk itu kami sapa beliau. Assalamualaikum Bapak Tambunan dan Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ke Bapak Tambunan, bagaimana Pak kesan Bapak tentang penyelenggaraan sholat Id tahun ini yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Monggo Pak. Alhamdulillah sukses. Hari ini lebih bagus, lebih semangat pada kita. Lebih rapi lagi hari ini, ya. Lebih sangat. Ya, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Takmir Masjid Muhajirin yang telah melaksanakan sholat Id hari ini dengan demikian meriahnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Bapak tadi sebelum masuk diperiksa apa saja Pak Ari? Diperiksa untuk ID card, Ya, kemudian masker, terus cuci tangan, ya, dan kelengkapan termasuk sajadah ya. dan lain-lainnya. Bapak sendiri kesini atau dengan keluarga Pak? Sendiri, saya dari rumah berangkat sendirian, Iya. tapi istri menyusun. Istri menyusul. Oke. Bapak tadi bawa sendal atau sepatu bawa di luar apa bawa ke dalam Pak? Bawa sendal, kita bawa tas kresek, kita bawa Iya. masuk ke dalam, sandal kita masukkan tas kresek, kita bawa masuk ke dalam masjid. Baik, alhamdulillah. Mungkin secara umum kami ingin pendapat Bapak atau kesan kepada takmir masjid dan yayasan, barangkali ada yang perlu diperbaiki di masa yang akan datang. Bagus, cukup bagus hari ini. Cukup bagus. Sudah, cukup bagus. Baik, terima kasih. Kalau begitu kami atas nama takmir juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerja sama Bapak beserta semua jemaah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Ahad 1 Syawal 1441 Hijriah. Kami dari keluarga besar Masjid Al-Muhajirin Rewin baru saja selesai menyelenggarakan sholat Id berjamaah di masjid dan lapangan. Untuk itu bersama kami telah hadir bapak-bapak dari pengurus yayasan, teman-teman dari takmir, teman-teman dari panitia, dan juga
khotib kita yang tadi memimpin rangkaian ibadah sholat Id berjamaah. Untuk itu kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suara Ustaz membuat saya begitu tersentuh tadi, saya hampir nangis pada saat sholat. Terima kasih Ustaz. Ustaz berkenan menyampaikan kepada penonton apa kira-kira intisari atau kesimpulan dari khutbah sholat kita tadi. Monggo Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, para pengurus Masjid Al-Muhajirin, mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah. Hidup itu pilihan, maka kita dinasihati oleh malaikat Jibril agar kita memilih yang terbaik. Milih yang terbaik. Jadi hiduplah semaumu, tapi ingat kamu akan mati. Maksudnya apa? Mumpung masih hidup, ayo kita lakukan sesuatu hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita juga dinasihati oleh malaikat Jibril yang katanya, cintailah apa yang kau cintai. Terserah. Kamu cintai apa saja boleh. Ya, tapi sebagai seorang muslim yang baik harus tahu tujuan hidup. Kenapa Allah menciptakan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi boleh kita mencintai sesuatu, tapi semuanya harus bernilai ibadah. Anak yang kita cintai, istri yang kita cintai, harta yang kita cintai, bagaimana semuanya itu bisa bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nasihat yang terakhir dari malaikat Jibril, wa'mal masyita. Berbuatlah apa yang kamu perbuat. Silakan kamu berbuat apa saja, boleh. Tapi ingat, semua perbuatan kita ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Intinya juga yang harus kita ambil pelajaran, seorang nabi aja juga membutuhkan nasihat dari malaikat. Ya. Seorang nabi aja juga membutuhkan pengajian. Ya. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan? Tentunya harus lebih membutuhkan nasihat. Maka dari itu, ayo kita rajin-rajin mendatangi majelis ilmu, mendatangi majelis taklim. Dan selanjutnya kami juga ingin mendengar sedikit sambutan dari Ketua Yayasan Al-Muhajirin Rewin, Bapak Haji Saiful. Silakan Bapak Saiful, bagaimana pendapat dan komentar Bapak tentang penyelenggaraan sholat Id tahun ini yang sangat berbeda dibanding dengan tahun yang lalu. Monggo Pak Saiful, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan kepada Ustadz kita yang sudah membimbing kita dari awal sholat Id sampai ke dakwahnya. Semua para jemaah menghayati dan betul-betul menghayati apa yang disampaikan oleh Ustadz kita ini. Matur nuwun Ustadz. Yang kedua, saya tak lupa mengucapkan kepada Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, ialah Haji Yoyo dan Bapak Iwan, selaku juga rekan-rekan kita yang berkecimpung di ketakmirannya juga, tidak saya sebut satu persatu. Matur nuwun, terima kasih suka dukanya bapak-bapak kita mulai dari awal, yang artinya semua membersihkan sampai akhir ujung kita sholat Id ini. Saya terharu sekali. Karena apa? Dengan suka dukanya panitia khususnya, subhanallah, terutama di penerimaan zakat fitri. Zakat kita itu sampai bermalam-malam, tidak mengenal pagi panas, malam siang, Masya Allah, pengorbanannya semua mudah-mudahan dicatat Allah sebagai tambahan amal ibadahnya masing-masing individu kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya apa yang disampaikan Pak Iwan. Betul-betul terharu saya Pak Iwan, perjuangannya rekan-rekan kita di ketakmiran ini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sekali lagi saya selaku ketua yayasan yang dipercaya oleh lembaga, saya dengan dibantu oleh rekan-rekan ketakmiran semua yang ada yang terkait. Sekali lagi saya mohon maaf atas nama yayasan, tak lupa mengucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi kondisi sekarang, Takmir Masjid Al-Muhajirin memutuskan tetap melaksanakan sholat id pada pagi hari ini dengan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan yang pertama adalah bahwa kita harus belajar untuk menghadapi situasi normal yang baru. Artinya kita tidak akan tahu bahwa COVID ini akan berakhir kapan. Jadi ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah kita beradaptasi dengan kondisi ini. Dengan cara apa? Memberikan protokol-protokol yang ketat kepada para jamaah sehingga pelaksanaan sholat id ini bisa aman, lancar, tidak menimbulkan wabah atau penularan di antara jamaah yang lain. Kemudian yang kedua, alasan kita adalah bahwa lingkungan kita alhamdulillah Rewin ini kondisinya zona hijau, artinya tidak ada warga atau yang tertular, sehingga kita memutuskan bahwa pelaksanaan ini hanya untuk warga Rewin dan terutama yang mempunyai ID card, karena dengan ID card kita sudah men-screening sebelumnya bahwa jamaah yang akan melaksanakan ini memang benar-benar sehat dan sudah terdaftar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mewakili takmir dan panitia Masjid Al-Muhajirin mengucapkan kepada para jamaah semua, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Kami mohon maaf atas segala kekhilafan dalam selama pelaksanaan sholat id atau peribadatan di Masjid Al-Muhajirin Rewin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan sama pelaksanaan sholat Idul Fitri, kita menerapkan protokol yang cukup ketat, yaitu kita menerapkan ada lebih dari 10 protokol yang harus kita jalankan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri itu, yaitu yang pertama, jamaah diwajibkan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan ID card supaya kita bisa tahu kondisi jamaah tersebut. Kemudian jamaah yang sakit, flu, pilek tidak diperkenankan untuk ikut sholat. Kemudian jamaah diwajibkan menggunakan masker. Selanjutnya dilakukan pengecekan suhu badan sebelum jamaah memasuki tempat ibadah. Selanjutnya jamaah diharuskan melalui bilik disinfektan. Kemudian mencuci tangan dengan hand sanitizer atau air yang telah kita sediakan. Tidak berjabat tangan sebelum dan sesudah sholat Idul Fitri. Kemudian jamaah membawa alas untuk sholat sajadah. Kemudian berikutnya lagi jamaah kita himbau untuk membawa tas kresek, dan kita juga sediakan tas kresek untuk membawa sandal atau sepatunya supaya dibawa masuk ke tempat ibadah sehingga tidak menimbulkan kerumunan di saat ibadah sholat selesai. Kemudian kita juga menerapkan physical distancing, yaitu soft antar jamaah kita kasih jarak 1 meter. Kemudian untuk jamaah setelah sholat Idul Fitri selesai dihimbau untuk segera membubarkan diri, tidak berkerumun, dan pulang ke rumah masing-masing. Nah, itulah adalah protokol-protokol yang diterapkan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Semoga dengan pelaksanaan protokol yang tertib itu kita semua terbebas dari penyebaran COVID. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah pelaksanaan protokol sholat Idul Fitri 1441 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelaksanaan sholat Idul Fitri tahun ini memang beda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, yang mana kita mewakili teman-teman sebagai panitia pelaksana di lapangan perlu bekerja ekstra keras untuk satu mengukur suhunya para jamaah masing-masing satu persatu. Jadi seandainya kalau di tengah raya ada suhu yang tinggi di atas 38, maka kita kasih tempat tersendiri. Yang kedua, bagi jamaah yang masuk tidak membawa ID card, maka sebagian kita kasih ID card, terutama yang betul-betul penduduk sini. Kemudian yang nggak ada ID card kita tempatkan pada
tempat atau shop tertentu, sehingga bisa membedakan mana penduduk Rewin atau mana penduduk yang bukan Rewin atau pendatang. Jadi untuk membedakan, sehingga tidak terlalu bercampur baur, karena kalau penduduk yang pendatang kita tidak tahu kesehariannya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Kami teman-teman semuanya cukup bekerja keras untuk menjaga supaya wabah ini tidak berakibat pada jamaah sekalian. Demikian dapat saya sampaikan. Mungkin barangkali ada kekurangan dari teman-teman atau mungkin sikap yang kurang menyenangkan kepada jamaah, kami wakili teman-teman dari panitia lapangan, mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya atas nama keluarga besar dari Yayasan dan Takmir Masjid Al-Muhajirin Rewin, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf atas segala kekurangan, hanya Allah lah yang maha sempurna. Mari kami akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.